Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Anissa Febrina SIKOM MIKOM, dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai digital marketing. Jadi mohon kepada mahasiswa sekalian untuk menonton video ini sampai akhir. Dalam dunia bisnis, marketing memiliki peran yang cukup krusial, ya. Strategi pemasaran yang tepat itu akan berpengaruh positif terhadap kemajuan bisnis itu sendiri. Jadi kita harus menemukan nih, seperti apa strategi pemasaran yang bagus, yang baik, yang tepat untuk bisnis kita, agar apa? Agar ada kemajuan yang positif, ada pengaruh yang positif untuk bisnis yang kita jalankan itu. Pertama kita akan mengenal dulu nih, apa sih sebenarnya digital marketing? Ya, digital marketing adalah suatu aktivitas promosi, baik untuk mempromosikan sebuah brand, produk maupun jasa dengan menggunakan media digital. Jadi di sini kata kuncinya adalah promosi dengan menggunakan media digital. Kita lihat ada pengertian lain dari digital marketing. Menurut Irwan Sanjaya dan Joshua Tarigan, digital marketing ini adalah kegiatan pemasaran, ya, termasuk branding yang mana menggunakan berbagai media. Jadi seperti contohnya blog, website, email, ya kan? Ada juga AdWords dan juga berbagai macam jaringan media sosial. Nah, lain halnya menurut Hedrick dan juga Struggles, digital marketing itu menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Ya, itu menurut Hedrick dan juga Struggles. Jadi masing-masing punya pendapat yang berbeda, tapi sebenarnya intinya dari digital marketing ini adalah promosi, ya, promosi menggunakan media digital. Nah, model pemasaran yang tergolong di dalam digital marketing, contohnya ada beberapa ya, seperti misalnya iklan televisi, iklan radio, kemudian ada juga online advertising ya, seperti Facebook Ads, Google AdWords, dan sebagainya. Kemudian juga Videotron, email marketing, sales letter, terus juga ada mobile marketing, dan juga ada online endorsement. Ya, ini termasuk beberapa model pemasaran yang digolongkan ke dalam digital marketing. Kemudian kita lihat di sini ada sebuah pernyataan ya, mengatakan bahwasanya digital marketing is a strategy to reach massive amounts of people to create interest and demand. Ya, apa pula ini artinya gitu ya kan? Di sini ada beberapa kata kunci ya. Ada strategy, ada reach massive amount of people, dan juga ada create interest and demand ya. Kita bahas tentang strategi ya. Maksud arti kata strategi di dalam pernyataan ini adalah tidak hanya membahas tentang teknis, tapi juga bagaimana mengkombinasikan banyak hal di digital marketing untuk menaikkan omset gitu ya. Kemudian ada kata reach massive amount of people. Ya, artinya di sini kelebihan digital marketing dibandingkan tradisional marketing itu adalah bisa menjangkau begitu banyak orang dalam waktu yang cepat dan juga murah ya dibandingkan dengan tradisional marketing. Dan terakhir ada kata create interest and demand, yang mana artinya mampu mengubah orang yang sebelumnya nggak mau nih membeli tapi menjadi ingin membeli produk kita sehingga kita bisa memperluas pasar ya. Di sini ada 3 kata kunci ya, strategi, reach massive amount of people, and create interest and demand. Itu maksud dari pernyataan di atas. Kemudian, nah, aktivitas digital marketing itu tidak terbatas pada periklanan di TV atau radio saja, tapi sekarang ini sudah merambat ke dunia internet. Ya, begitu luasnya internet ya, dan begitu banyaknya terjadi yang namanya digital marketing di internet. Oke, kita lihat berikutnya adalah 2 manfaat digital marketing menurut Hermawan. Pertama adalah biayanya relatif murah.
ya. Memang sih pemasaran dengan menggunakan digital marketing itu sangat jauh lebih murah dan mudah dijangkau oleh konsumen ya, calon konsumen dibandingkan periklanan yang konvensional. Jadi sifat dari digital marketing ini adalah memungkinkan konsumen untuk memeriksa dan membandingkan produk satu dengan yang lainnya lebih nyaman, gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah muatan informasi yang besar, gitu ya. Jadi dengan penggunaan digital marketing itu menyediakan sejumlah informasi yang besar dan juga sangat luas dibandingkan dengan media konvensional seperti koran, radio, dan televisi, gitu ya. Jadi digital marketing ini juga mampu menyimpan data secara akurat yang dibutuhkan oleh perusahaan, gitu ya. Itu adalah 2 manfaat digital marketing menurut Hermawan. Kita lanjut ke jenis-jenis digital marketing. Pertama ada website ya. Jadi website ini berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan ya. Kemudian membantu konsumen untuk mengetahui bisnis kita, kemudian promosi yang hemat dan juga media bisnis yang mudah gitu ya. Seperti yang kita lihat banyak sekolah-sekolah itu mengandalkan juga websitenya ya untuk media promosi ya, untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam sekolah atau kampus gitu ya, dengan segala macam informasi itu bisa melalui website. Kemudian jenis digital marketing lainnya adalah search engine marketing. Jadi upaya untuk membuat website yang tadi sudah dibuat itu mudah untuk ditemukan di sistem mesin pencari. Sistem mesin pencari ini misalnya kayak google.com, yahoo.com seperti itu ya. Jadi search engine marketing ini terbagi 2. Pertama adalah search engine optimization SEO dan juga search engine marketing ya. Kemudian ada juga social media marketing. Jadi dengan mengedarkan platform di media sosial seperti Facebook, Twitter gitu ya, itu akan sangat minimalisir biaya gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi peningkatan untuk brand perusahaan dengan menggunakan social media. Seperti kita ketahui ya, kalau berbagai macam bisnis pasti punya yang namanya social media, entah itu Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp ya kan, ataupun bahkan Instagram. Kemudian ada juga online advertising. Jadi dengan media promosi melalui internet berbayar ya, itu bisa mendapatkan konsumen lebih cepat dan juga memuaskan, tapi bisa dibilang agak sedikit mahal gitu ya. Kenapa? Karena memang yang namanya beriklan, apalagi di online itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Kemudian ada juga email marketing. Jadi memberitahukan informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk ataupun jasa terbaru. Jadi kalau misalnya kalian nih kayak habis ibaratnya menggunakan suatu aplikasi atau suatu layanan gitu ya, pasti kan ada tuh notif, mau nggak dapat notification via email dan lain-lain. Nah itu contoh seperti itu email marketing gitu ya. Kemudian ada juga video marketing. Nah, video marketing ini kita lebih mudah gitu ya menjelaskan tentang bisnis kita, menjelaskan tentang produk, cara menggunakannya dan lain-lain gitu kan, karena dengan menggunakan video gitu ya. Nah, itu tadi beberapa jenis digital marketing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi digital marketing. Pertama adalah search engine optimization ya, atau SEO. Ini digunakan untuk memperoleh peringkat halaman yang baik di mesin pencari ya. Ini merupakan salah satu metode yang sangat efektif untuk supaya website kita atau halaman kita itu menjadi urutan pertama di mesin pencari ya. Kemudian ada juga pay per click. Ini adalah sebuah cara untuk mengarahkan traffic pengunjung untuk masuk ke website kita dengan bayaran setiap kliknya. Jadi contohnya misalnya kayak Google AdWords ya, Facebook Ads, Twitter Ads dan lain-lain. Kemudian ada juga content marketing. Itu dengan cara mempromosikan produk melalui tulisan ataupun artikel. Jadi kita bisa membuat tulisan yang bisa mempengaruhi pembaca ya untuk mengenalkan produk ataupun jasa kita. Kemudian ada affiliate program.
ini adalah ketika kita bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis kita, gitu ya. Misalnya kayak penggunaan hosting video atau dengan YouTube gitu ya, hosting video ads dengan YouTube. Kemudian ada social media marketing. Jadi ini adalah mempromosikan brand dan konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, ya kan, FB Messengers, kemudian Instagram dan lain-lain, gitu ya. Jadi memang media sosial ini adalah sarana untuk apa namanya ya, mempromosikan dan membesar-besarkan brand kita, gitu. Kemudian ada otomatisasi pemasaran, ya ini adalah teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Jadi seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, itu adalah merupakan strategi digital marketing yang penting juga gitu ya. Bisa dilakukan di kanal digital seperti email ataupun media sosial. Tadi beberapa strategi digital marketing. Lanjut kita ke aset digital marketing. Jadi salah satu elemen penting dalam digital marketing itu adalah aset, ya. Kenali apa sih aset digital kita, aset bisnis kita, ya, yang kita miliki, dan mulai untuk fokus dalam beberapa aset saja. Nah, seperti apa contoh aset-aset digital marketing ini gitu ya kan? Pertama adalah website. Website itu adalah aset penting perusahaan kita atau bisnis kita gitu ya. Kemudian postingan-postingan di blog itu sangat penting juga, merupakan aset ya kan. Kemudian akun media sosial itu juga aset, jadi jangan sampai sekarang banyak ya hacker apa segala macam, itu jangan sampai terjadi. Jadi proteksi keamanan media sosial kita ya. Kemudian identitas brand ya, harus ada logo, bagaimana profil bisnis kita, profil perusahaan kita, itu adalah aset penting ya untuk di digital marketing. Kemudian jejak online. Jejak online ini seperti misalnya review, feedback pelanggan gitu ya, testimoni dari pelanggan, itu juga penting. Itu merupakan aset di digital marketing. Baik, itu saja pemaparan materi mengenai digital marketing pada hari ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa menyimak dan bisa mencerna materi dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.